Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Nahar, NIM 25 dari kelas B Tekkom, akan mempresentasikan referat saya yang berjudul Tektonik dan Karakteristik Fluida Lapangan Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara, Indonesia. Abstrak, lapangan Lahendong ini terletak di lengan utara Pulau Sulawesi, di mana lengan utara ini dikontrol oleh struktur geologi berupa sesar dengan tren northeast-southwest dan northwest-southeast yang dihasilkan oleh interaksi lempeng Eurasia di utara dengan lempeng Mikrotomini di selatan. Akibatnya menjadikan Lahendong ini menjadi salah satu wilayah dengan potensi sistem panas bumi yang besar. Sistem panas bumi ini memiliki zona upflow-nya di Desa Kasuratan dan Danau Linau, sedangkan zona outflow-nya yaitu di Desa Lailem dan ke arah barat laut Desa Lahendong. Struktur geologi ini juga mempengaruhi karakteristik kimia fluida panas bumi pada wilayah Lahendong, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan studi lebih khusus. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya itu berupa pemetaan geologi secara rinci, analisis struktur, analisa hidrokimia, dan pengambilan sampel fluida di beberapa titik. Sedangkan untuk metode yang saya gunakan dalam pembuatan makalah ini berupa studi pustaka pada jurnal-jurnal terdahulu, kemudian dilakukan pembuatan makalah atau referat untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai karakteristik sistem panas bumi di daerah ini. Pertama, pendahuluan. Indonesia terletak pada 3 interaksi lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, sehingga kaya akan sumber energi panas bumi. Salah satunya daerah Lahendong yang terletak di kompartemen Minahasa, yaitu bagian dari lengan utara Pulau Sulawesi. Lahendong ini terletak kurang lebih 30 kilometer di selatan kota Manado dengan topografi dan dikelilingi oleh 2 buah danau, yaitu Danau Tondano yang terletak di sebelah timur dan Danau Linau yang terletak di sebelah barat. Lapangan ini dimiliki oleh PT Pertamina dengan kapasitas energi sebesar 80 megawatt. Ini untuk gambar daerah Lahendong, di mana daerah Lahendong ini dengan kotak yang kemudian terletak di sebelah selatan kota Manado. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembuatan karya ilmiah. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui setting tektonik dan geologi regional daerah Lahendong, serta mengetahui struktur geologinya yang mengontrol sistem panas bumi, dan mengetahui karakteristik fluida panas bumi pada daerah Lahendong. Adapun metode pembuatan karya ilmiahnya berupa studi pustaka pada 2 buah jurnal berbeda, dan 1 pustaka tambahan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral maksud saya, dengan judul Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 2. Adapun sumber pustaka utamanya berjudul Tectonic Model of Geothermal Reservoir, A Study in Lahendong Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2014, dan pustaka yang kedua yaitu Tectonism and Volcanism Study in the Minahasa Compartment of the North Arm of Sulawesi related to Lahendong Geothermal Field Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2005. Selanjutnya adalah pembahasan, yaitu geologi regional Lahendong dan sekitarnya. Daerah Lahendong ini termasuk ke dalam kompartemen Minahasa yang berarah kurang lebih timur laut barat daya, yang terletak di lengan utara Pulau Sulawesi, di mana secara geologi sekitar 5 juta tahun yang lalu Pulau Sulawesi ini telah mengalami pergerakan ke arah jarum jam. Daerah Lahendong ini termasuk ke dalam busur Sangihe Ridge, di mana selama Miosen itu tersusun oleh batuan vulkanik dan sedimen laut pada fase transgresi, di mana basementnya itu berupa batuan vulkanik. Adapun daerah Lahendong ini dilalui oleh beberapa patahan besar dengan arah umumnya yaitu barat laut tenggara dan Danau Linau di selatan.
Sistem panas bumi Lahendong ini dipengaruhi oleh kaldera Linau, di mana kaldera Linau ini juga dipengaruhi oleh sesar mendatar di daerah tersebut. Kemudian, seperti yang ditunjukkan oleh lokasi mata air panas, semua sesar itu dianggap, konduktivitas hidrolik. Menurut Kustono et al. Tahun 2010, Siahaan et al. Tahun 2005, dan Surahman dan kawan-kawan tahun 1987. Adapun stratigrafi daerah kompartemen Minahasa atau Lahendong ini, itu tersusun atas 3 satuan batuan, yaitu Satuan Pratondano, Sintondano, dan Paskatondano, di mana basementnya itu berupa batuan hialoklastik, andesit basaltik, andesit piroklastik, dan interbedded sedimen. Sedangkan untuk reservoir utama dalam sistem panas bumi ini berupa satuan Tupatondano dan batuan Pratondano yang tersusun oleh batuan piroklastik tuff dengan perselingan lava dan bereaksi andesit. Untuk gambar di bawah ini itu menunjukkan, yaitu yang B ini berupa kaldera Tondano yang merupakan struktur pengontrol utama daerah panas bumi Lahendong, di mana di sini menceritakan bahwa terdapat sesar mendatar yang mengontrol kaldera-kaldera yang ada pada daerah penelitian, sehingga secara langsung berpengaruh pada sistem panas bumi pada daerah penelitian. Sedangkan gambar yang sampingnya merupakan peta geologi daerah Indonesia Timur, di mana daerah Lahendong ini terletak pada bagian lengan utara Pulau Sulawesi, di mana warna kuning ini merupakan zona vulkanik aktif, dan yang kedua, yang warna pink ini itu merupakan zona collision aktifnya. Lahendong ini dapat disimpulkan merupakan daerah dengan magmatisme yang relatif aktif dengan beberapa sesar pengontrol, yaitu berupa sesar mendatar dan sesar relatif naik. Sehingga panas bumi daerah ini relatif berkembang. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh tektonik terhadap sistem panas bumi. Berdasarkan jurnal yang saya gunakan sebagai rujukan, tektonik ini menyebabkan terbentuknya rekahan dan sesar, di mana struktur-struktur tersebut berperan sebagai permeabilitas sekunder pada batuan atau sebagai jalur masuknya fluida panas bumi maupun air meteorik dari atas permukaan. Sehingga selain sebagai permeabilitas sekunder, struktur ini juga berpengaruh pada pembentukan danau linau atau kaldera linau yang merupakan struktur kaldera pengontrol utama sistem panas bumi daerah penelitian. Selanjutnya adalah sifat dan karakteristik fluida panas bumi. Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan 2 rezim fluida. Yang pertama adalah fluida tipe asam dengan ciri-ciri konduktivitas listrik tinggi, yaitu 4.620 hingga 9.700, dengan pH-nya yaitu 2,7 hingga 3,2, dengan suhunya 200 derajat hingga 274 derajat Celcius. Yang kedua adalah fluida dengan tipe netral, konduktivitas listriknya rendah yaitu 400 hingga 1.729, dan pH-nya yaitu 4,2 hingga 6,5, dengan suhunya kurang lebih 232 hingga 341 derajat Celcius. Gambar di bawah ini itu menjelaskan bahwa sumber panas itu menambah kandungan H2S dan CO2 pada air yang tersimpan pada reservoir yang mula-mula itu pH-nya hingga 3 atau asam, kemudian melalui rekahan yaitu garis vertikal hitam ini itu menjadi sebuah jalur masuknya air meteorik atau fluida meteorik ke dalam batuan, sehingga konsentrasi fluida meteoriknya semakin tinggi, sehingga pH akan semakin menurun atau semakin asam, sehingga bertambahnya kadar asam sulfat dan asam bikarbonat. Selanjutnya adalah kesimpulan, daerah Lahendong dan sekitarnya itu terletak pada kompartemen Minahasa secara tektonik dengan litologi berupa endapan hialoklastik, intrusi basal andesit, dan bereaksi piroklastik. Kemudian
Struktur pada daerah penelitian itu berperan sebagai jalur masuknya air meteorik dan serta berperan dalam pembentukan morfologi kaldera pada daerah tersebut. Eee, Struktur ini terbentuk kurang lebih pada saat Pliopleistosen. Kemudian terdapat 2 jenis fluida, yaitu fluida bertipe asam dengan konduktivitas listrik tinggi, suhunya 200 hingga 274 derajat Celcius, pH-nya 2,7 hingga 3,2. Kemudian yang kedua adalah fluida tipe netral dengan konduktivitas listrik rendah, pH-nya yaitu 4,2 hingga 6,5, kemudian suhunya yaitu 232 hingga 341 derajat Celcius. Yang keempat, fluida panas bumi ini tersimpan pada reservoir berupa tep Tondano dan batuan Pratondano. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu ada 2 jurnal internasional. Yang pertama judulnya A Hydrotectonic Model of Geothermal Reservoir in Lahendong, Indonesia, yang diterbitkan, pada tahun 2014 dengan penulis Brehme, Mook, Kamah, Zimmerman, dan Sauter. Kemudian yang kedua adalah paper nasional, yaitu Tektonism dan Volcanism Study in the Minahasa Compartment of the North Arm of Sulawesi, Related Lahendong Geothermal Field Indonesia, di sini pada tahun 2005 oleh Eben Siahaan dan kawan-kawan. Dan pustaka tambahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang judulnya adalah Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 2. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.